Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar nih di hari Kamis ini ya? Sekarang penutupan IHSG di hari ini tanggal 25 Februari 2021 ini IHSG naik 38 di posisi 6289 ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, biasa saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Tetap pakai masker. Dengan kondisi yang sekarang sudah mulai agak membaik ya, sedikit demi sedikit vaksin sudah mulai berjalan, sedikit demi sedikit sudah mengarah ke posisi-posisi di seperti Tanah Abang gitu. Vaksin udah mengarah ke sana, sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan secepatnya bisa teratasi kondisi ini ya, pandemi COVID-19 ini bisa berakhir secepatnya. Ya teman-teman, seperti biasa juga saya mengingatkan bahwa ini adalah hanya ulasan untuk membantu Anda dalam menentukan investasi, bukan suatu ajakan untuk membeli ataupun menjual saham yang Anda punya gitu kan. Ini hanya suatu ulasan di mana Anda bisa menentukan arah investasi Anda, gitu. Jika emang ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda pakai. Jika tidak, tinggalkan, lupakan. Oke? Ya, kita bahas IHSG ya untuk hari ini ya. Hari ini IHSG sempat menyentuh ke level tertingginya 6309. Seperti biasanya, saya perhatikan IHSG ini sudah 4 kali menembus 6.300 tapi tidak berhasil ya teman-teman. Kita lihat dari mulai di sini ya, dia di posisinya sini nggak berhasil. Di sini posisi 6 ini udah 6314 ini tidak berhasil juga. 1 2 ya. Pertama di sini dulu nih, di sini nih. Lihat ya, ini 6308 nih. Ini tanggal 16 Februari berhasil 6308 tapi tutup 6292 ya. Tidak berhasil. 1, besoknya sempat naik lagi 6314, hampir menyentuh resistnya 6315 gitu kan. Tapi tutup di 6227, malah posisi di bawah sekali, turun. Oke, untuk berikutnya lagi ini tanggal 17-nya ya, kemarin itu yang tidak berhasil juga. Di tanggal 22 kemarin juga sempat menyentuh 6312 dan tidak berhasil. Ini yang ketiga kalinya ya. 6312 tutupnya 6255. Terus hari ini yaitu ke 6309 tapi tutup 6289 ya. Jadi IHSG sudah keempat kalinya coba menembus resistnya 6315 tapi tidak berhasil, gitu kan. Nah, untuk saya hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan kalau secara teknikal harusnya sih ada kemungkinan untuk minggu ini penutupan di bulan Februari ini IHSG bisa ngebreak ke 6315-nya, akan melebihi 6315. Cuma kita kembali lagi, besok itu adalah Jumat yang kadang pemikiran para investor berpikir Jumat adalah long weekend, yang mau libur panjang akhirnya pada jualan gitu kan. Kita kadang susahnya begitu ya, prediksi untuk hari Jumat. Cuma kalau kita melihat dari perdagangan hari ini gitu kan, IHSG perdagangannya hari ini ya sudah secara volume ya
secara volume sudah melebihi, bukan secara value ya, secara volume sudah melebihi dari rata-rata 20 hariannya dia. Gitu loh. Hari ini cukup lumayan banyak gitu kan. Dari tanggal dari Februari, dari sini ya, dari tanggal 19 Januari baru sekarang IHSG melebihi volume kembali. Jadi saya ingatkan, mulai Maret itu adalah biasanya mulai keluarlah laporan keuangan per akhir tahun, teman-teman. Jadi ingat, IHSG ada kemungkinan break bisa jadi besok atau di awal tahun. Awal bulan Maret, awal bulan Maret mulai ngebreak. Walaupun mungkin pelan gitu loh. Siklusnya masih siklus konsolidasi emang di bulan antara Februari dan Maret ini. Gitu ya. Jadi wajar kalau emang kenaikannya juga emang pelan-pelan gitu kan untuk kita. Nah, IHSG ini resist 6315 ini hari ini pun tidak bisa dilewatin. Walaupun ya kalau secara value perdagangan kita masih standar di posisi 13,7 T. Tapi tetap masih belum bisa IHSG dilewatin resistnya 6315. Jadi tolong perhatikan untuk teman-teman yang untuk besok ya. Apakah bisa bertahan di area konsolidasi ini atau break naik lewatin resist 6315? Berarti Anda harus siap-siap melihat saham-saham akan naik kalau break lewatin 6315 ya. Saya optimis tentang prospek ekonomi global yang sekarang ini dengan tanda-tanda kenaikan atau meningkatnya komoditas berbagai bahan mentah, termasuk tembaga sekarang naiknya cukup lumayan, nikel, biji besi, timah, perak, minyak, dan bahkan jagung, gandum, dan kedelai ke level tertinggi baru dalam beberapa pekan terakhir ini. Untuk itu teman-teman harus sudah mencermati saham-saham yang akan diuntungkan dengan kondisi ini. Ingat, komoditi naik, Indonesia banyak saham komoditinya. Indonesia melimpah komoditinya. Gitu kan? Jadi perhatikan apa yang saham yang masih murah untuk diperhatikan untuk sektor komoditi atau penunjang komoditinya. Gitu kan? Ya. Oke, kita langsung bahas aja nih ya ke beberapa saham yang biasa kita ulas. Untuk sekarang ini tetap permintaan masih ada di BEX untuk mengulas BEX katanya. Kalau saya sekarang coba kita perhatikan BEX. Hari ini cukup lumayan dari saya rekomendasi mulai dia break ada Golden Cross di sini di tanggal 23 bulan 2 kemarin. Saya rekomendasi ke teman-teman terus besoknya naik di tanggal 24 dan sekarang sudah dari penutupan tanggal 23 itu di posisi 86 gitu kan. Besoknya ke 92 dan hari ini ke 101. Sempat tertinggi di 106. Jadi sudah cukup lumayan naik. Kalau menurut saya perhatikan teman-teman di sini kalau dia bisa break level resistnya 102, ini ada resist di sini 102 ya. Ini 101 tutupnya walaupun tadi sempat tertinggi 106 tapi tetap intinya dia masih belum berani tutup, belum mau tutup di atas resistnya di 102. Cuma teman-teman perhatikan ya untuk BEX ini. Walaupun hari ini volume hari ini cukup lumayan banyak ya untuk BEX di atas rata-rata 20 harian dia yaitu 12,8 juta transaksinya gitu kan. 12,8 juta lot ya ini ya transaksinya ya, dan value-nya 126,6 miliar gitu kan. Kalau saya lihat ini emang hari ini cukup lumayan bagus ya. Saya perhatikan
teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau udah posisi sini, kalau dia berhasil 102, dia akan menuju level 126 atau 125-nya gitu kan. Tapi perhatikan dulu di 115-nya dia break nggak? Kalau emang break 125 sudah kelihatan posisinya di sini ya, ini gitu loh. Jadi harus hati-hati di sini. 115 besok break, Anda mau keluar dulu silakan gitu kan. Yang sekarang pun sebagian setengahnya kalau mau profit untuk ngamanin posisi Anda ya. Oke, berikutnya saya punya BRIS. Mungkin teman-teman yang tadi sudah mulai ambil BRIS itu cakep sekali ya. BRIS hari ini tutup di posisi 2960. Tertingginya 2980 ini. Secara teknikal, nih lihat nih. Ini MA25 yang merah ya, sudah mulai nge-cross dengan MA10-nya dan MA5-nya. Jadi untuk BRIS dengan tutup di 2960 dan kelihatan mulai memasuki fase bullish. Kalau berhasil besok nge-break lagi di posisi dia sini nih, lewatin 3040-nya ya, break 3040 berarti mulai memasuki fase bullish dan akan terus menuju ke area 3250 dan selanjutnya 3480 untuk target berikutnya. Oke, jadi di sini nantinya nih 3480 masuk. Jadi persiapkan untuk BRIS untuk besok. Kalau teman-teman sudah mulai ini boleh masuk. Secara volume dia sudah posisi di area rata-rata 20 harian. Hari ini cukup lumayan dia naiknya volumenya ya. Jadi perhatikan ini. Secara teknikal sudah oke, tinggal volume sudah masuki, tinggal besok kalau break BRIS masuk lagi ya. Itu perhatikan di 3040 penentuan dia mau arah bullish atau dia akan masih konsolidasi. Kalau 3040 ini break berarti bullish terus, dia akan naik ya. Berikutnya ada Raja nih teman-teman ya. Apa sih saham Raja? Ini salah satu yang diuntungkan dengan prediksinya si JP Morgan dan Goldman Sachs yang memprediksi harga minyak akan menyentuh tahun ini yaitu ke level 75 gitu kan. Jadi salah satunya rukun raharja ini adalah gas, dia bergerak di distribusi gas salah satunya ya. Nah ini secara teknikal dia hari ini tutup di 214 di posisi MA5-nya gitu kan. Dari sebelumnya dia ada di posisi support di MA25. Dia menyentuh MA5-nya. Jika besok dia berhasil break ke posisi 220 untuk Raja, berarti ada kemungkinan besok dia akan menuju level berikutnya di posisi 235 dan 275 ya teman-teman ya. Ini 235 di sini dulu. Kalau dia berhasil ngebreak 235 berarti 275 arahnya. Posisi sini nih 275 ya. Di 275 di sini. Oke, ingat Raja. Kemudian saya punya Crush. Crush hari ini cukup bagus kalau menurut saya ya. Walaupun volume sih belum menyentuh rata-rata 20 harian dia, tapi dia hari ini sudah mulai ada keinginan untuk naik gitu kan, Crush. Nah posisi level 725 tutup hari ini termasuk cukup bagus walaupun belum begitu bagus banget. Kita tunggu level dia itu bisa berhasil di 750-nya. Tadi tertingginya dia itu 745. Kalau dia berhasil 750 ngebreak, Crush akan menuju 770 untuk berikutnya. Ada di sini ya levelnya 770.
780, 770 antara di situ ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke friend. Udah 3 hari naik friend. 3 hari saya rekomendasi dari mulai di bawah friend, gimana gitu kan ya. Oke, sekarang dari posisi tutupnya di sini saya ingatkan nih, ini tanggal 22 bareng dengan BEX ya. Ingat nih, tanggal 22 saya ingatkan di 61 posisinya ini bagus buat besok. Nah, ternyata besoknya tanggal 23 tutup di 66. Berikutnya besoknya lagi tanggal 24-nya naik sampai 69. Hari ini naik sampai 78 teman-teman. Jadi sekarang udah posisi menjauh dari MA5. Jadi kita harus hati-hati dulu ya untuk friend. Bagi yang belum masuk, kalau menurut saya jangan dulu masuk gitu kan. Tunggu level antara di sini kalau menurut saya ini 73. Kalau 73 boleh masuk lah gitu. Kalau masih kuat tahan gitu kan di posisi 70 atau 69 ya nantinya. Di situ level-levelnya untuk ini, karena ini udah menjauh dari MA5-nya, saya takutnya mungkin besok bisa naik dulu atau bagaimana gitu kan. Nah, kita tunggu aja intinya. Kalau yang besok yang sudah punya, besok misalnya naik dulu ke posisi level 84 sampai 85, lebih baik keluar dulu. Ya. Besok misalnya arahnya ke situ. Oke? Jadi untuk yang belum punya jangan buy, jangan maksain gitu loh. Resikonya lebih tinggi. Jadi kalau mau buy pun di posisi 73 gitu kan. Lebih aman lah intinya. Turunnya masih ada support di 69. Jadi kita masih nggak begitu berat untuk di situ. Oke, yang berikutnya ada Antam ya teman-teman. Antam kita lihat ya. Antam nih. Hari ini posisinya tutup di 2960 ya teman-teman. Ada Antam ini. Walaupun posisinya dia naik 50 gitu kan, atau 1,7% untuk hari ini, menurut saya dia masih konsolidasi ya. Dia baru 1, tapi kalau melihat dari sini dari mulai 10 Februari itu dia bergerak nggak begitu banyak, sempat turun di level sini MA 25 di sini, tapi dia berhasil naik lagi gitu kan. Nah, menurut saya perhatikan untuk Antam ini bisa, jika 2960 ini dia bisa pertahankan minimal di sini, atau jika besok Antam ini melewati posisi resistnya di 3040, kemungkinan Antam berlanjut naik ke posisi 330. Asalkan ingat nih, saya bicara garis bawah nih, 3040 bisa terlewati ya Antam. Kalau dia tidak terlewati, dia akan turun. Kembali posisi konsolidasi antara 29 sampai 3000 kembali. Itu kalau dia tidak bisa melewati ke 3040-nya. Berikutnya ada yang nanya terus nih mengenai timah. Timah kenapa kok nggak naik, nggak searah sekarang dengan kenaikan komoditinya yang cukup lumayan banyak. Nah ini kondisi timah secara teknikalnya masih kurang begitu bagus kalau menurut saya. Dia mendekati ke EMA 10 di sini. Jadi dia udah sempat break tapi dia nggak berhasil dan tutup di posisi 2310. Dia mendekati ke EMA 10 di posisi sini 2270. Jadi kita tunggu untuk timah besok, apakah kalau dia ke 2250 atau 2270 untuk entry pertama silakan. Tapi kalau mau nunggu lagi ya kita lihat di MA25-nya di sini ada di 2120 2130 ya untuk timah. Terus kita lihat hari ini dari kemarin saya banyak rekomendasi untuk banking ya.
gitu loh. Nah, hari ini saya ada Bank Jabar, BJBR. BJBR di sini kemarin baru konsolidasi, ini pun saya rekomendasi di sini kemarin ya, dia mulai konsolidasi, tapi hari ini dia sempat naik tertingginya di 1660 cuma tidak berhasil untuk Bank Jabar ya. Posisi resistnya dia 1670, dia cuma sampai 1660 dan tutupnya di bawah gitu kan, maksudnya di bawah ininya 1620, di bawah resistnya. Nah, jadi hari ini sih kalau melihat secara ininya dia naik 5 perak ya untuk Bank Jabar, tapi tetap secara teknikal kita tunggu. Kalau dia itu masih bertahan di sini, mungkin dia belum mau ngebreak, tapi harus tetap diintip ya. Teknikalnya ini cukup lumayan bagus nih teman-teman. Jangan sampai kita ketinggalan untuk BJBR ini, dia akan ngebreak ke level 18-nya kembali di sini. 1850. Arahnya ke sana ini. Kalau dia udah mulai ngebreak gitu loh. Yang penting level 1670 bisa terlewatin aja dulu untuk BJBR ini. Baru ke arah ke sana bisa kelihatan. Ya. Kalau bisa sih level entry di 16 lah. Kalau dia turun ke 16 gitu kan, bolehlah masuk lah. 16 sih kita harus berani gitu kan. Bagi yang udah punya barang di atas, Fred di posisi 16 gitu kan. Kita tunggu posisi 16 aja kalau bisa sih ya gitu. Itu mungkin teman-teman untuk hari ini ya. Saya cuma bisa mengulas beberapa saham yang bisa saya ulas, yaitu Bex, Breeze, Raja, Crush, Friend, Antam, Tima, dan BJBR. Begitu juga IHSG. Saya ingatkan tahun ini mungkin beberapa komoditas akan cukup lumayan bagus. Jadi pantau saham-saham komoditas dan penunjang komoditas. Saya bocorkan satu ya. Nih, saham yang penunjang komoditas. Saham apa? UNTR 1. Dia sudah turun cukup lumayan banyak teman-teman. Dari posisi tertinggi dia 28. Ingat ya, ini 28.400, 28.500. Dia turun terus dan turun. Hari ini dia berhasil tutup di posisi di atas MA25. Ini ada kemungkinan besok Jumat atau lusa di hari Seninnya tidak menutup kemungkinan MA10 dan MA5 akan golden cross dengan MA25-nya mulai fase bullish buat UNTR. Ini bocoran aja nih, karena saya tidak mengulas terlalu banyak. Oke, kalau Anda mau ambil dulu silakan ya. Itu aja mungkin dari saya. Saya ingatkan lagi untuk jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan gitu kan. Jangan kemana-mana, cukup di depan layar Anda dapetin duit gitu kan, dengan mendengarkan ulasan yang saya ulas gitu loh. Tidak harus berpikir terlalu banyak gitu kan. Nah, untuk ini saya ulas hari ini untuk trading tanggal 26 Februari di hari Jumat ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu. Salam sukses, salam cuan selalu. Besok adalah Cap Gome katanya ya. 15 hari dari ininya posisi Imlek kemarin ya, kalau nggak salah ya, besok ya. Mungkin mudah-mudahan kita dikasih keberuntungan untuk besok ya. Naik sahamnya, Anda senang, happy gitu kan. Nah, itu aja. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen yang mau dibahas saham apa yang menurut Anda pengen bahas. Nanti saya akan bantu mengulas saham-saham yang Anda komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.